Salah satu yang paling mudah untuk kita manfaatkan adalah kita mengecek keberadaan perusahaannya, legalitasnya itu mereka mendapatkan izin dari OJK atau tidak. Sebenarnya kita tuntaskan ya pengetahuan kita tentang Satgas Waspada ini. Sebenarnya itu mereka tugasnya apa, bisa dijumpai di mana, lalu kemudian kalau kita ketemu dengan, investasi yang bodong, yang ilegal, kira-kira bisa nggak sih kita mengakses Satgas Waspada ini, kita mengadu gitu ya, atau kita bertanya? Silahkan Pak Teguh dan Pak Eko. Ya, Eko silakan. boleh. Jadi Satgas Investasi ini itu dibentuk tahun 2007 dan ini Oke. dulu kan masih Bapepam LK ya, Mbak Ola ya. Jadi Iya. namanya kalau dalam bahasa hukumnya namanya panjang ini, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang pengelolaan investasi. Ya, disingkatnya supaya gampang Satgas Waspada Investasi. Nah, ini tuh ada 13 badan atau 13 pihak Mbak Ola ya dari pemerintahan. Saya bisa sebutkan nih, satu itu adalah dari sisi regulator. Jadi ada OJK, ada BI, ada Bapepti. Oke. Ya, kemudian ada Kementerian Oke. Perdagangan, Kementerian Koperasi UKM, kemudian ada BKPM, ya. Kemudian ada penegak hukum, Polri dan Kejaksaan Agung. Dan yang terakhir ada pendukung. Ya, pendukung itu adalah Kementerian Kominfo dan PPATK, ditambah lagi ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Riset, dan Teknologi. Jadi sampai begitu banyaknya. Ya. Nah, ini kenapa? Karena kalau di OJK, Mbak Ola, itu sebetulnya kan hanya dibagi dalam kategori yang keuangan ya. Jadi kalau di OJK itu yang diatur itu adalah yang tadi Pak Teguh bilang tentang izin usaha. Jadi ada izin usaha perbankan, kemudian ada izin usaha di sektor pasar modal, kemudian ada izin usaha yang berkaitan dengan lembaga keuangan non-bank. Nah, ini masing-masing adalah pihak-pihak yang diperbolehkan mengumpulkan dana masyarakat. Ya, jadi kayak bank, Oke. kemudian manajer investasi, kemudian ada pialang saham, ada dana pensiun, ada asuransi, ada pegadaian. Nah, di luar itu investasi-investasi bodong itu justru yang tidak ada izinnya, ya bisa berbentuk koperasi, bisa berbentuk PT biasa, makanya masuk Kementerian Perdagangan itu masuk juga di situ. Nah, jadi Satgas Waspada Investasi ini sekarang mereka yang mengawasi Mbak Ola, ya mengawasi ya terutama sekarang adanya digitalisasi. Kenapa mereka harus bekerja sama dengan Kementerian Kominfo ya untuk mengawasi penawaran-penawaran melalui online. Ya, kemudian mereka Ya. kalau ada dugaan-dugaan itu mereka akan memanggil, memeriksa, dan karena ada Polri, ada Kejaksaan, ya itu mereka bisa Satgas ini diperbolehkan juga untuk menutup langsung. Ya, jadi tahun ini saya ada datanya ya, tahun 2000 sampai 2020 kemarin itu ada 2.923 fintech lending yang ditutup. Nah, kemudian ada 114 perdagangan berjangka komoditas. Ada 2 koperasi yang ditutup. Ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan? Jadi kalau kita ditawari ada penawaran-penawaran investasi, kita bisa mengecek Mbak Ola ke OJK itu ada 157 call center-nya. Ya, sekarang sudah ada WhatsApp-nya. OJK 157. Ada WhatsApp-nya. WhatsApp-nya itu 081 157 157 157. Ya, kita bisa menanyakan ya atau mengecek di website Waspada Investasi OJK apakah PT yang kita ditawari itu terdaftar di OJK atau tidak. Ya, kalau tidak terdaftar di OJK, sudah jangan dilupakan. Jadi salah satu yang paling mudah untuk kita manfaatkan adalah kita mengecek keberadaan perusahaannya, legalitasnya itu mereka mendapatkan izin dari OJK atau tidak. Kira-kira begitu Mbak Ora. Jadi Atau kita enggak ya? Oke. punya akses juga Iya, ya iya. untuk melaporkan kalau ada tawaran-tawaran, kita juga bisa melaporkan melalui tadi call center 157 atau ke WA di
081 157 157 157. Kira-kira gambaran sedikit tentang waspada investasi. Mungkin kita akan Satgas dengar nanti waspada suatu ya. saat ya Oke. dari mereka. Ya, ya. Pak Teguh, bagaimana dengan investasi di peer to peer lending? Nah, ini kan juga seringkali ya kita jumpai peer to peer lending yang tahu-tahu kabarnya gitu ya di pemberitaan ditutup. Kan sepanjang Januari ini banyak banget tuh ya yang ditutup sama OJK kan. Nah, Pak Teguh, apa pendapatnya atau catatannya berkaitan dengan maraknya juga tawaran investasi di peer to peer lending ini? Karena kan kemajuan itu benar-benar sangat pesat sekali. Ya, yang pertama pastikan peer-to-peer lending yang menawarkan itu sudah mendapatkan izin dari OJK atau terdaftar di OJK. Itu yang pertama, untuk yang peer-to-peer. Yang kedua, kita harus sadari investasi di peer-to-peer lending itu berarti investasi di end user-nya, di orang yang minjemnya. Artinya yang risikonya bukan di peer-to-peer-nya, tapi risikonya itu ada di end user-nya, di pengguna dana kita. Kalau mereka nggak bisa bayar, maka uang kita bisa hilang. Itu harus kita sadarin. Artinya, dengan menyadari itu, kita menyadari risiko dari investasi kita. Karena ini investasi yang ditempatkan di end user, di pengguna dana ini langsung, maka ini bisa dikategorikan termasuk risiko yang bisa tinggi sekali karena benar-benar bergantung dengan operasional usaha atau operasional orang yang meminjam dari kita. Karena ini kan peer-to-peer itu cuma fasilitator aja, sebenarnya kita ngutangin uang kita atau kata berinvestasi uang kita itu langsung ke end user-nya. Sehingga kalau mereka nggak bayar, ya uang kita nggak balik. Dengan menyadari itu, maka kita harus sadar bahwa alokasi itu penting, jangan semuanya dibruk-brukin ke situ semua. Tapi ada yang menarik yang baru, ada peraturan OJK yang baru namanya securities crowdfunding. Nah ini investasi berbasis efek gitu ya, yang diatur oleh OJK. Kalau ini harus izin, nggak boleh hanya yang terdaftar. Kalau ini harus izin. Nah ini juga menarik. Mungkin kapan-kapan kita bahas lah tentang securities crowdfunding ini. Ya, ya. Jadi bisa dipahami ya kenapa kalau misalkan ada banyak banget keluhan-keluhan dari masyarakat yang ditagih oleh fintech begitu ya dari peer-to-peer lending yang mereka pinjam ini kok kayaknya kesannya galak banget ya, bisa dipahami kalau tadi Pak Teguh sampaikan itu karena resikonya ada di end user-nya si investor ini gitu ya, jadi bergantung kepada kelancaran operasional itu sendiri. Banyak orang yang bermimpi gitu ya, pengen jadi kayak Warren Buffett, tapi kan Warren Buffett sendiri juga pakai proses dan belajar. Perbedaannya banyak kita nggak mau belajar. Sebenarnya gimana sih caranya ya kita bisa seperti dia sih, Pak Eko sama Pak Teguh? Silahkan. Ya, Mbak Ola. Warren Buffett itu mulai belajar investasi umur 11 tahun, Mbak Ola. Jadi, Oke, udah telat banget dong kita nih. Kalau kayak saya udah telat banget gitu. Nggak ada kata terlambat, Mbak Ola, nggak ada. betul. Oh iya, oke. Nah, hanya sedikit orang, Mbak Ola, orang-orang yang kaya itu biasanya itu adalah pemilik perusahaan. Ya, ada Steve Jobs, ada Jack Ma, ada itu semua memiliki usaha gitu. Kalau Warren Buffett ini dasarnya adalah berinvestasi. Dia itu berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang dia harus menganalisa ya, dan dia bertahun-tahun investasinya itu bukan model yang tadi Pak Teguh bilang trading saham ya, boleh trading saham. Jadi cara berinvestasi yang dilakukan oleh Warren Buffett ini agak berbeda ya, dan ini hanya segelintir orang yang bisa gitu ya, yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan publik, tetapi sifatnya jangka panjang ya, kemudian dia betul-betul istilahnya mengakumulasi apa yang sudah dia dapat itu direinvestasikan lagi. Ya, ini yang kemudian ada konsep yang namanya compounding growth, di mana yang kita lakukan adalah selalu melakukan reinvestasi, sehingga yang dia manfaatkan, yang dia konsumsikan itu sangat sedikit. Ya, kalau kita kan untung sedikit, ya, untung 100, kemudian belanjanya 200, yang 100 utang gitu. Jadi gimana mau kaya gitu ya. Saya punya beberapa buku yang tipis-tipis ya tentang tips-tips yang dilakukan oleh Warren Buffett, itu bisa dibeli di toko buku atau di tips-tips itu kan di online juga, kita ketik aja ya tips-tips Warren Buffett bagaimana menjadi value investors gitu ya. Berinvestasi. Dan yang penting untuk kita lakukan itu sebetulnya adalah investasi jangka panjang.
Ya, itu yang membuat Warren Buffett itu mendapatkan katakanlah keuntungan maksimum karena dia mau berinvestasi jangka panjang. Kesabarannya luar biasa, keinginan untuk belajarnya juga luar biasa. Nah, kalau kita mau seperti Warren Sangat Buffett, tinggi ya. ya, mau belajar, mau berinvestasi jangka panjang, Dan mau sabar. bersabar, ya. Nah, Yes. itu dulu tuh karakter-karakternya, ya, bukan Yang teknik-teknik harus dibangun ya. yang harus Oke. kita pelajari. Gitu Mbak Ola. Baik.